Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya melakukan pemeriksaan sampel makanan yang dijual di pasar tradisional. Pemeriksaan dilakukan untuk pengawasan makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dan pengambilan sampel makanan dilaksanakan di Pasar Tradisional Kepanjen, Kabupaten Malang pada Selasa 11 April 2023. Dengan didampingi Dinas Kesehatan maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengambil sampel makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya untuk dijual para pedagang. Ada 25 sampel makanan yang diambil untuk diteliti apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak. Di antaranya cendol, tahu, kerupuk, mie basah, serta beberapa ikan yang dikeringkan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengawasan terhadap makanan dari bahan-bahan berbahaya seperti formalin, borak, rodamin B, dan metanil yellow. Pengambilan sampel makanan ini memberikan rasa aman bagi konsumen karena pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dalam pengambilan sampel makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dilengkapi dengan kendaraan laboratorium keliling. Laboratorium berfungsi sebagai screening awal dari makanan dicurigai dan diduga mengandung bahan berbahaya. Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar POM Surabaya, Tias, menjelaskan laboratorium keliling merupakan uji cepat dengan tujuan screening awal untuk makanan yang dicurigai. Namun untuk memastikan tetap harus dilakukan di laboratorium yang lebih lengkap.
Jadi kegiatan ini sebenarnya kami bekerja sama, Balai Besar POM di Surabaya, saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yaitu dengan Dinas Perindak Kabupaten Malang, untuk melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya yang ada di pasar. Karena kan seperti kita tahu, pasar ini kan sebagai pusat ini ya, perekonomian yang ada di masyarakat. Nah, itu semua ada jual beli di situ, sehingga penting ini pasar ini untuk kita juga lakukan pengawasan. Ada berapa sampel yang dikeluarkan? Hari ini ada 25 sampel, sampelnya terkait yang kita duga mengandung bahan berbahaya, yaitu ada 4 bahan berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B, sama kuning metanil. Tadi kita jadi ambil sampelnya untuk yang kita duga aja, seperti itu. Jenisnya apa aja, Bu? Jenisnya macam-macam ya, sesuai dengan yang biasa disalahgunakan pada bahan berbahaya tersebut. Misalnya tadi ada yang kita ambil, mungkin tadi teman-teman juga bisa lihat ya, tadi ada dari kerupuk, kemudian kerupuk yang berwarna-warni ya yang kita curigai, kemudian ada dari mie basah, kemudian tahu yang berwarna tahu, kemudian ada dari ikan asin dan sebagainya. Dari screening awal di laboratorium keliling, ada makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya jenis rodamin B. Namun hasil tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjut di lab yang lebih lengkap sebelum diinformasikan kepada yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini, pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga melakukan wawancara kepada pelaku usaha. BB POM juga mengedukasi kepada pedagang agar lebih teliti dalam menjual bahan makanan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga lakukan kekerasan seksual, seorang pelatih menembak dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Didampingi kuasa hukum, 4 wanita pelapor mendatangi Mapolresta pada Rabu siang. Diduga lakukan kekerasan seksual, seorang pelatih menembak dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Didampingi kuasa hukum, 4 wanita pelapor mendatangi Mapolresta pada Rabu siang. Terlihat 4 korban mendatangi Polresta Malang Kota untuk melaporkan tindakan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Kuasa hukum korban Rudi Murjani SHCN mengatakan, kejadian tersebut terungkap setelah salah satu korbannya berani berbicara. Dari korban itulah akhirnya terungkap bahwa ada korban-korban lainnya yang bernasib sama. Kronologisnya, pada pertengahan Maret 2023 yang lalu, salah satu korbannya yang berinisial FN menceritakan ke kuasa hukum terkait peristiwa yang dialaminya tersebut. Lalu untuk pelakunya ini berinisial AR 42 tahun dan selama ini menjadi pelatih menembak dari korban. Rudi Murjani menjelaskan dari 4 korban tersebut, 2 diantaranya adalah mahasiswi perguruan tinggi negeri PTN ternama di Kota Malang. 2 korban yang berinisial FN dan DP adalah mahasiswi, sedangkan 2 korban lainnya yang berinisial VA dan AM merupakan staf dari komunitas penembak di mana pelaku menjadi salah satu pelatihnya. Rudi menyampaikan bahwa selain melakukan pelecehan, ada juga korbannya yang dipaksa untuk berhubungan badan. Dan untuk lokasi perbuatannya ada di ruang tempat pelatihan menembak, ada yang di ruang komunitas menembak dan tempat lainnya. Menurutnya korban selama ini takut bercerita, pasalnya pelaku selalu membawa sangkur ataupun pisau lipat. 19 ayat 1 huruf B. Pasal 4 ayat 1 huruf B. Undang-undang. Yaitu banyak. Nomor 12 itu lah ya. Terus kemudian di sini ada lagi ayat 2 huruf B dan D. Ini untuk pelecehannya. Tapi kalau sampai masuk ke sudah penetrasi, berarti dia masuk lagi ke pasal 6 huruf A dan B. Bunyinya apa itu? Siapa itu? Pasal 6. Pasal 6. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusiaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita pengelolaan pasar besar di Kota Batu. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait dengan pengelolaan Pasar Besar Batu nantinya. DPRD Kota Batu berharap segera ada kepastian hukum untuk pedagang yang akan menempatinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian bagi para pedagang tersebut. Terkait dengan pengelolaan Pasar Induk Kota Batu, nantinya DPRD Kota Batu berharap segera ada kepastian hukum untuk pedagang yang akan menempatinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketidakpastian bagi para pedagang tersebut. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto menjelaskan,
bahwa kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan untuk para pedagang pasar induk Kota Batu sebelum menempatinya, baik nantinya pengelolaannya berbentuk BLUD ataupun yang lain. Sementara itu terkait dengan pembentukan Raperda pengelolaan pasar induk Kota Batu, Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menyampaikan bahwa pihaknya berharap pengesahan dan penyelesaian Raperda tersebut dapat segera dilaksanakan secepatnya. Tetapi kembali lagi target penyelesaiannya yaitu sekitar bulan April atau Mei, di mana diharapkan nantinya sebelum para pedagang pasar induk Kota Batu masuk, maka perda pengelolaan pasar induk Kota Batu telah terselesaikan. Sudah ada, jadi tidak kredit pedagang di sana tidak punya kepastian, ini kan malah menimbulkan masalah. Jadi ya, mereka beliau-beliaunya itu harus sudah ada kepastian secara hukum. Ini diatur bagaimana, apakah BLUD atau yang lain. Kapan direncanakan rampung, Pak? Dalam sidang itu kan? Harapan kita ya sepatnya, cuman sepatnya kemarin kan Mei yo. Mei. April. Mari Rioyo. Atau sebelum pedagang masuk itu perda harus Sudah ada, selesai. Nah, harapan kita seperti itu ya, tapi kan ya tergantung nanti konsultannya itu. Tapi targetnya ada sebelum peresmian, Pak, ya? Artinya sebelum Mei gitu kan ya? Kami minta sepatnya lah. Belum peresmian ya Pak? Ini sudah ada. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan penyampaian LKPJ Wali Kota Batu 2022 yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Batu. Nantinya DPRD akan melakukan perbandingan data yang disampaikan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif. Laporan keterangan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah. Terkait dengan penyampaian LKPJ Wali Kota Batu 2022 yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Batu, nantinya DPRD akan melakukan perbandingan data yang disampaikan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif. Disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, terkait dengan pencapaian target yang ada dalam LKPJ Wali Kota Batu yang telah disampaikan sebenarnya sudah dapat dilihat di website Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, terkait dengan indeks-indeks capaian yang telah disampaikan tersebut dapat dilihat dan dicek di web tersebut. Heli Suyanto menambahkan nantinya kemungkinan yang akan menjadi dinamika yaitu pada saat pembahasan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, di mana nantinya apa yang menjadi rujukan indeks capaian dalam LKPJ Wali Kota oleh pihak pemerintah daerah, tetapi Dewan sendiri akan mengacu pada data yang ada dalam Kementerian Keuangan. Jadi itu sebenarnya sudah bisa diakses di webnya Kementerian Keuangan itu ada. Maka indeks-indeks yang beberapa tadi yang disampaikan itu sudah bisa dicek di situ. Contoh IPM itu bisa dicek apakah IPM itu mencapai target yang disampaikan tadi. Nah, mungkin nanti dinamikanya waktu di pembahasan kita akan tanyakan yang disampaikan itu merujuk kepada mana. Kalau yang di Kementerian Keuangan ya pasti itu yang akan menjadi acuan kita atau dari data-data kita yang lainnya itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
Rauha Ramadan bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Setiap hari selama Ramadan, jam 3 sore hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agronews pemirsa, menghadirkan pemateri pakar hukum pidana dari internal kampus, Humas Universitas Brawijaya Malang gelar bincang santai literasi kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum pidana. Bincang santai tersebut mengundang para jurnalis sekaligus mahasiswa. Kemudian orang tidak kemudian merugikan, bisa ada penyelesaian. Menghadirkan pemateri pakar hukum pidana dari internal kampus, Humas Universitas Brawijaya Malang gelar bincang santai literasi kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum pidana. Bincang santai tersebut mengundang para jurnalis sekaligus mahasiswa. Pakar hukum pidana Dr. Faizin Sulistyo SHLLM mengatakan dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebetulnya sudah ada pembatasan terutama dalam konteks moral etik dan konteks hukumnya. Dua hukum yang mengatur mengenai permasalahan ini yaitu hukum perdata. Hukum tersebut mengatakan, jika ada orang yang dirugikan, maka ia bisa melakukan gugatan perdata dan hukuman pidana, yang biasanya terkait dengan penyebaran konten-konten yang dianggap kurang baik dan meresahkan. Faizin menambahkan kehadiran konten ilegal sendiri sudah diatur dalam beberapa pasal-pasal dalam UU ITE, yang dimulai dari pasal 27 sampai 29. Pasal 27 ayat 1 menjelaskan mengenai larangan orang yang mentransmisi dan mendistribusi konten yang melanggar kesusilaan dalam konteks pornografi. Pasal 27 ayat 2 menjelaskan mengenai orang yang dilarang menyebar konten perjudian yang sudah diatur sehingga dilarang. Pasal 27 ayat 3 menjelaskan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 menjelaskan mengenai larangan terkait dengan pengancaman dan pemerasan. Sedangkan pasal 28 ayat 1 mengatur mengenai hoaks yang merugikan konsumen. Pasal 28 ayat 2 menjelaskan mengenai masalah hate speech atau ujaran kebencian. Lalu pasal 29 mengatur mengenai larangan bullying. Dari adanya seluruh pasal tersebut menunjukkan bagaimana aturan hukum bisa membatasi terkait dengan penyebaran konten-konten ilegal yang berlebihan, di mana melanggar hak untuk seseorang. Apalagi mengingat bahwa setiap orang memiliki hak mereka masing-masing dalam mengakses, berekspresi, dan mendapatkan rasa aman di dunia digital. Namun hak seseorang tersebut memang tidak boleh kemudian melanggar hak orang lain. Seseorang yang sudah masuk ke dalam ruang cyber akan dianggap menjadi sebuah subjek yang biasanya tidak disadari, sama saja dengan ruang private. Kemudian hukum dalam hal ini dapat menimbulkan keterlibatan dalam hadirnya ruang publik yang jika tidak digunakan secara bijak maka akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Mengenai hate speech sendiri sudah diatur ke dalam pasal 106A, di mana ada rasa kebencian terhadap suatu kelompok yang didasarkan pada agama, ras, suku, golongan yang intinya kelompok dalam masyarakat. Jika masalah penghinaan sendiri masuknya ke dalam ancaman bagi seorang individu yang sudah diatur juga ke dalam Undang-Undang ITE. Sementara itu Presiden Eksekutif Mahasiswa EM Rafli Raihan Al-Kahri mengatakan terkait kebebasan berekspresi di media sosial telah dijamin oleh konvenan-konvenan internasional, bahkan hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Era hari ini adalah era disrupsi terutama bidang teknologi yang pada akhirnya menciptakan kegagapan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Kegagapan muncul karena ada satu ketidakpahaman bagaimana memanfaatkan medsos dengan baik. Namun sayangnya yang terjadi saat ini konten private disebarluaskan di media sosial sehingga menjadi konsumsi publik disebarluaskan di media sosial dan melanggar batas-batas norma tertentu. Sehingga perlu ada edukasi dalam penggunaan media sosial.
Raihan menambahkan, salah satu manfaat media sosial yang lain adalah bisa menjadi sarana untuk mengemukakan apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi kritik terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitar. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, momen bulan Ramadan dimanfaatkan prajurit TNI dari Politeknik Angkatan untuk berbagi takjil gratis dan buka puasa bersama warga yang melintas di depan markas Poltekkad Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ratusan pengendara yang menjelang berbuka puasa melintas di depan markas Poltekkad Desa Pendem, Kecamatan Junrejo dihentikan oleh prajurit TNI AD bersama anggota Persit Kartika Chandra Kirana Poltekkad. Penghentian pengendara menjelang berbuka puasa bertujuan membagikan takjil dan buka puasa bagi warga yang melintas di jalan depan markas Poltekkad. Pembagian takjil dan buka puasa sengaja dilakukan di titik-titik jelang waktu berbuka, terutama untuk membantu warga yang berpuasa bisa berbuka sebelum tiba di rumah masing-masing. Sebanyak 150 paket takjil dan buka puasa ludes dibagikan pada pengguna jalan yang melintas di jalan depan markas Poltekkad. Pembagian takjil dan buka puasa tidak hanya sekali dibagikan, namun ini dilakukan prajurit TNI Angkatan Darat Poltekkad setiap hari selama bulan puasa. Selain itu, momen bulan Ramadan ini juga dimanfaatkan prajurit TNI untuk saling berbagi sekaligus menyapa masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Komandan Poltekkad Brigjen TNI Dodo Irmanto mengatakan, aksi berbagi takjil dan buka merupakan kepedulian TNI Angkatan Darat, terutama bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dalam pembagian takjil tersebut juga sebagai pengikat antara TNI dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan untuk menuju ibadah puasa yang penuh berkah. Hari ini Poltekkad membagikan kurang lebih 150 paket buka puasa, terdiri dari nasi dan juga takjil. Ini dilaksanakan sudah mulai dari awal puasa, kita laksanakan setiap hari. Jadi setiap hari ini berkisar sekitar 150 sampai 200 paket buka puasa maupun takjil. Dan kita bagikan secara gratis kepada masyarakat yang lewat di depan Poltekkad ini. Selama bulan puasa selain pembagian takjil apa dan kegiatan? Selama bulan puasa selain kami membagikan takjil, kami mengadakan tadarusan, juga di masjid kami juga membagi-bagikan buka puasa bagi warga yang datang ke masjid. Komandan Poltekkad berharap di bulan yang penuh berkah ini mengajak seluruh prajurit TNI untuk berlomba-lomba mencari ridhonya Tuhan Yang Maha Esa agar TNI selalu dalam lindungannya dan selalu bersama masyarakat dalam membangun negeri tercinta dan menjaga keamanan bangsa. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita perayaan bulan suci Ramadan di Kota Malang. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Jangan kemana-mana.
Rauha Ramadan bersama Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Setiap hari selama Ramadan, jam 3 sore hanya di ATV. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agronews. Pertama di Kota Malang, J99 Corp gelar Ramadan Market mulai tanggal 10 hingga 16 April 2023 di lapangan Sudimoro, Malang. Ramadan Market dibuka langsung oleh Gilang W. Pramana, founder J99 Corp, dan diisi dengan tausiah oleh Gus Miftah. Pertama di Kota Malang, J99 Corp gelar Ramadan Market mulai tanggal 10 hingga 16 April 2023 di lapangan Sudimoro, Malang. Ramadan Market dibuka langsung oleh Gilang Pramana, founder J99 Corp, dan diisi dengan tausiah oleh Gus Miftah. Kepada media, Gilang Pramana menegaskan Ramadan Market menjadi wujud nyata kontribusi J99 Corp untuk memberikan pengalaman baru yang bermanfaat dan menyenangkan sekaligus merangkul para pelaku usaha kecil dan menengah. Dari gelaran tersebut, masyarakat Kota Malang dapat menikmati rangkaian kegiatan sebagai wadah ekspresi, sarana menambah ilmu, sekaligus hiburan dalam balutan suasana bulan suci. Ramadan Market dibuka untuk umum mulai pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Masyarakat akan disuguhi bazar kuliner, fashion, dan beauty berkonsep pasar malam tradisional dengan sentuhan nuansa Ramadan. Ramadan Market bukan hanya sekedar pasar tempat kegiatan jual beli, namun ingin menjadi wujud nyata kontribusi J99 Corp untuk senantiasa memberikan pengalaman baru yang bermanfaat dan menyenangkan bagi masyarakat khususnya di Kota Malang. Puluhan tenan menyediakan berbagai penawaran hingga diskon khusus sepanjang Ramadan Market berlangsung. Salah satunya unit bisnis unggulan J99 Corp yakni MS Glow yang menyuguhkan beragam aktivitas yang bisa dinikmati pengunjung mulai dari foto booth, penata gaya rambut dan hijab, hingga diskon produk yang mencapai 70%. Unit bisnis lainnya yang ditampilkan adalah bagaimana J99 Corp. Selama digelar dalam Ramadan, market tersebut juga dihadirkan pemuka agama untuk memberikan tausiah setiap harinya jelang berbuka. Tidak hanya itu, dalam Ramadan Market ini terdapat berbagai wahana khas pasar malam seperti carousel, Ferris wheel, hingga mini train serta games ketangkasan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Ramadan Market menjadi pilihan bagi masyarakat Kota Malang untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar sesama Muslim, serta meningkatkan pemahaman dan syiar Islam melalui kehadiran dan partisipasi dari tokoh-tokoh agama terkemuka. Lebih jauh, Ramadan Market pun diharapkan bisa turut memperkokoh keimanan dan ketakwaan kaum muslimin muslimah di Ramadan 1444 Hijriah. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, Galeri Raos Kota Batu memberi ruang pameran bagi para seniman yang ada di Kota Batu. Menariknya, di bulan Ramadan kali ini, Yayasan Pondok Seni Kota Batu menggelar pameran dengan mengangkat tema Art Mart Ngabuburit Sale yang diikuti oleh seniman Kota Batu. Bukan sekedar pameran seni, tetapi semua barang yang dipajang di Galeri Raos tersebut bisa dibeli oleh masyarakat hingga wisatawan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu sembari menunggu waktu berbuka puasa atau yang biasa disebut ngabuburit. Salah satunya dengan mengunjungi pameran lukisan yang tengah digelar di Galeri Raos Kota Batu. Kali ini bukan sekedar pameran seni, tetapi semua barang yang dipajang di Galeri Raos ini bisa dibeli oleh masyarakat hingga wisatawan langsung.
Menurut Ketua Yayasan Pondok Seni Kota Batu, Watoni, mengatakan bahwa pihaknya bersama para seniman-seniman di Kota Batu ingin membuat terobosan baru, yaitu membuatkan galeri raos tidak hanya sebagai ajang pameran saja, namun pengunjung yang datang juga bisa membelinya. Apalagi ini menjadi alternatif kegiatan ngabuburit di bulan puasa Ramadan. Pak Tony menambahkan barang seni yang dijual oleh para seniman asal Kota Batu ini cukup terjangkau bagi masyarakat. Di raos ini kan selalu penuh ya pameran karya seni yang fan art lah katakanlah ya. Dan di bulan Ramadan ini kosong, jadwal kosong. Ya kami sama teman-teman ini, ayo mesti pakai untuk bikin sebenarnya ini jualan nih. Jadi karya yang sifatnya hanya untuk interior ya kebanyakan. Jadi daripada kosong ya udah selama mulai tanggal 25 Maret sampai 17 April. Ada beragam pernak-pernik seni yang bisa dinikmati bahkan dibeli dengan harga yang ramah di kantong. Di antaranya seperti lukisan, art print, tote bag, kain bermotif, berbagai produk kerajinan, t-shirt, komik, postcard, aksesoris, serta berbagai macam produk seni lainnya. Sementara itu, pameran ini dibuka dari pukul 14.00 siang sampai 21.00 malam dan berlangsung hingga tanggal 17 April mendatang. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 14 April 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Seki Kwanajibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.